Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Intan Kurnia. Saya dari SD Negeri Selarang 3. Perkenalkan saya untuk memaparkan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita membahas tentang apa alasan kurikulum berubah, terlebih dahulu kita lihat pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Bapak Ibu guru yang hebat, bisa dipahami ya pengertian kurikulum yang saya paparkan. Kita lanjutkan. Alasan kurikulum berubah. Ada beberapa alasan yang membuat kurikulum selalu berubah untuk beberapa waktu. Yang pertama yaitu agar relevan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu guru, tentu kita tahu kurikulum itu harus dinamis, harus berkembang menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia ini terus berubah. Demikian juga dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju dengan begitu pesatnya. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kemudian alasan yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kurikulum itu disusun untuk menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan datang sebagai generasi yang visioner, yang memiliki cita-cita besar dan mampu memandang jauh ke depan. Kemudian alasan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Ini masih berkaitan dengan alasan yang kedua tadi ya. Kemudian alasan yang keempat yaitu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Ini berkaitan dengan alasan yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kurikulum bukan sesuatu yang harus paten seperti kitab suci. Kurikulum memang sebaiknya diubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena berkaitan dengan alasan yang kelima, kurikulum itu dinamis, bukan statis. Kurikulum itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada supaya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, lalu apa tujuan kurikulum berubah? Yang pertama, kurikulum diadaptasi untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang keempat, kurikulum terus berkembang sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang apa saja ya komponen kurikulum menurut Ralph Tyler? Ada beberapa komponen kurikulum menurut Ralph Tyler. Jadi yang pertama yaitu tujuan. Dalam melakukan segala sesuatu merupakan hal yang wajar apabila kita menentukan tujuan. Karena menentukan tujuan itu adalah hal yang penting, karena tujuan akan menentukan arah atau sasaran pendidikan. Kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan untuk mempermudah dalam menentukan tujuan, yaitu kemana tujuan pendidikan murid-murid itu, atau
Apakah kemampuan yang harus dimiliki murid selepas mengikuti program pendidikan? Atau juga bisa dari mana dan bagaimana kita menentukan tujuan pendidikan? Nah, ketiga pertanyaan di atas dapat dijadikan acuan dalam menentukan tujuan agar tujuan yang dikehendaki akan dapat difokuskan dan direalisasikan. Dalam merumuskan tujuan, ada beberapa perkara-perkara yang perlu diambil kira, seperti faktor belajar, sekolah, kehidupan masa kini, disiplin ilmu, falsafah, dan psikologi belajar. Lalu komponen kurikulum yang kedua yaitu konten. Konten adalah materi belajar yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah metode atau cara. Ini adalah cara-cara yang digunakan oleh guru supaya bisa mencapai tujuan dari kurikulum. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum tercapai atau belum. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, kita bisa melihat sesuatu yang berkesinambungan. Alasan mengapa kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu karena fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Sementara peserta didik ini akan ada pada zamannya yang selalu berkembang. Kita harus menyesuaikan. Sehingga kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan. Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih telah menyaksikan aksi nyata dari saya. Silahkan untuk meninggalkan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.